Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan seorang remaja yang dianiaya oleh oknum polisi hingga kehilangan nyawanya yang berlokasi di daerah Subang, Jawa Barat. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini menimpa pada seorang remaja bernama Adlian Waher berusia 16 tahun. Dia merupakan anak dari seorang ayah dan ibu bernama Wariha, tinggal di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat. Adlian merupakan siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Pusaka Nagara yang dikenal sebagai sosok yang baik, sopan, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sementara di dalam kesehariannya, Adlian selalu menjaga warung milik orang tuanya. Dan sejak kecil, dirinya pun memiliki cita-cita menjadi seorang pemain sepak bola profesional membela klub kesayangannya, yaitu Persib Bandung. Demi mewujudkan cita-citanya itu, setiap sore dia pun selalu berlatih bersama klub di desanya, yaitu Putra Mataram FC. Dikarenakan keinginannya yang begitu besar menjadi seorang pemain sepak bola, dia pun sampai mengkoleksi kaos-kaos bola hingga memajang poster pemain favoritnya di dalam kamar. Bahkan Adlian pun sudah menyiapkan rencana setelah lulus dari sekolah, dia akan mengambil kuliah sambil melanjutkan sekolah sepak bola di Bandung. Hari demi hari pun terus berjalan seperti biasa hingga suatu ketika hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pada jam 21.00 malam harinya. Malam itu, Adlian berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi menginap di rumah teman. Orang tuanya pun mengizinkan tanpa adanya perasaan curiga sama sekali. Hingga pada keesokan harinya, sekitar jam 4 subuh, tiba-tiba datanglah dua orang teman dari Adlian yang bernama Dian dan Reza mendatangi rumahnya. Kedua temannya pun mengetuk pintu rumah berulang-ulang kali hingga membangunkan ibu dari Adlian yang sedang tertidur. Ibu Wariha yang terbangun lalu membukakan pintu rumah dan seketika dia pun merasa aneh ketika melihat kedua teman anaknya yang terlihat sangat panik. Dian dan Reza langsung menceritakan bahwa motor yang mereka kendarai bersama dengan Adlian berbonceng 3 ditabrak oleh polisi hingga terjatuh ke parit sawah kawasan Desa Gempol, Kecamatan Pusaka Nagara. Motor tersebut menimpa Adlian sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Dian dan Reza pada saat kejadian itu berhasil melarikan diri, sementara mereka meninggalkan Adlian sendirian di sana. Dan mirisnya dalam kondisi sedang dipukuli oleh anggota polisi. Mendengar informasi itu, kedua orang tuanya pun bergegas menuju ke lokasi untuk menemui anaknya. Namun setibanya di sana, mereka tidak menemukan Adlian. Menurut warga sekitaran yang sempat menyaksikan kejadian tersebut, warga melihat Adlian telah dibawa oleh dua orang anggota polisi menuju Puskesmas Pusaka Nagara untuk diberikan pertolongan pertama. Pihak keluarga pun langsung menyusul anaknya menuju puskesmas tersebut. Setibanya di sana, mereka pun dikejutkan ketika melihat kondisi Adlian penuh luka pada bagian kepala dan wajah yang cukup parah. Dikarenakan peralatan puskesmas yang tidak memadai, Adlian pun harus dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Purwakarta dalam keadaan kritis. Kurang dari 24 jam setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sekitar pada jam 21.00 malam harinya, ternyata Adlian mengembuskan nafas terakhirnya dan dinyatakan meninggal dunia oleh dokter dikarenakan luka yang cukup parah. Pihak keluarga yang mengetahui kabar itu pun sontak menjadi histeris kehilangan anak kesayangannya. Orang tuanya yang telah mendapatkan cerita dari teman korban sangat yakin penyebab kematian dari anaknya ada yang janggal, dianggap meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Pihak keluarga pun segera membawa tubuh Adlian menuju Rumah Sakit Bayangkara Indramayu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, pihak keluarga pun langsung membuat laporan ke Satreskrim Polres Subang terkait meninggalnya Adlian yang diduga dianiaya oleh anggota polisi.
Setelah menerima laporan tersebut, Polres Subang langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Hingga pada keesokan harinya, pada tanggal 4 Desember 2023, polisi berhasil mengamankan pelaku berinisial WE yang merupakan anggota Polsek Pusaka Nagara. Pada sisi lainnya, kerabat dari korban bersama dengan ratusan warga yang merasa kesal dengan sikap arogan dari oknum anggota polisi tersebut mendatangi Polsek Pusaka Nagara untuk meminta kejelasan pada kasus ini, serta mengetahui motif dan kronologi dari kejadian tersebut. Di dalam proses penyelidikan polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi, dan setelah diselidiki lebih dalam lagi, ternyata alasan dari pelaku ini mengejar dan menabrakkan motor kepada korban dikarenakan korban bersama dengan kedua temannya mencoba melakukan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam. Saat korban berhasil ditangkap dan diinterogasi, sikap korban ini seolah-olah menyembunyikan identitas dari teman-temannya, yang membuat oknum polisi pun menjadi emosi dan melakukan penganiayaan hingga membuat korban kehilangan nyawanya. Pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 senjata tajam berjenis parang dan kelewang sepanjang lebih dari 1 meter, 2 unit motor, 1 digunakan oleh korban berjenis Honda Beat, dan 1 unit motor milik dari pelaku berjenis Yamaha Vision. Selain itu, di TKP pun ditemukan adanya batang kayu sepanjang 80 cm dan helm. Kejadian ini bermula ketika korban Adlian berkumpul bersama dengan 4 orang temannya, dan pada malam itu tiba-tiba saja mereka mendapatkan ajakan tawuran dari remaja Desa Tuntrum. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung menyetujuinya. Sekitar pada jam 2 dini hari, Adlian berangkat bersama dengan temannya menggunakan 2 sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Di sana, dia berboncengan bersama Dian dan Reza. Mereka pun langsung menuju ke daerah Tuntrum menemui remaja tersebut. Namun, setibanya di lokasi, ternyata lawan mereka tidak datang, sehingga tawuran itu pun dibatalkan dan mereka pun memutar balik menuju desanya. Pada sisi lainnya, warga setempat yang mengetahui informasi jika akan ada aksi tawuran segera melaporkan ke Polsek Pusaka Nagara. Di sanalah pelaku WE langsung bergegas menuju ke lokasi. Namun setibanya di lokasi, pelaku pun tidak menemukan adanya aksi tawuran. Pelaku memutuskan untuk berpatroli mengelilingi desa mencegah terjadinya aksi tawuran. Di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di desa Kalentabo, pelaku WE berpapasan dengan korban bersama dengan 2 rekannya mengendarai 1 motor sambil membawa senjata tajam. Melihat remaja tersebut, pelaku langsung mengejarnya, sementara korban bersama dengan temannya pun berusaha untuk kabur. Dalam kejar-kejaran tersebut, pelaku menabrakkan motor miliknya sebanyak 2 kali. Namun pada saat itu, tidak berhasil menghentikan korban dan kedua temannya itu hingga kembali terjadi kejar-kejaran. Pada usaha ketiganya itu, pelaku berhasil menabrakkan dan akhirnya korban bersama dengan temannya pun terjatuh ke paris sawah. Adlian dalam posisi badan yang tertindih motor, sementara Dian dan Reza berhasil melarikan diri. Pada awalnya, pelaku pun menginterogasi korban dengan baik. Namun, korban ini justru menjawab pertanyaan itu tidak kooperatif, yang membuat pelaku menjadi emosi dan memukul pada bagian wajah dan bibir korban menggunakan tangan kosong sebanyak 4 kali, hingga menyebabkan luka yang cukup parah. Setelah dari pemukulan itu, korban pun terlihat tidak berdaya. Pelaku segera meminta tolong kepada anggota Polsek Pusaka Nagara yang sedang piket untuk membantunya membawa tubuh korban menuju puskesmas, hingga akhirnya korban pun meninggal dunia. Setelah melakukan perbuatan itu, pelaku WE mengaku menyesali perbuatannya tersebut. Tertangkapnya pelaku ini pun keluarga korban sangat berharap jika dalam penegakan hukum dilakukan dengan tegas untuk memastikan keadilan dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku yang membuat nyawa seseorang melayang. Keluarga korban mengaku merasa kecewa dengan sikap polisi
yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung bagi masyarakat, justru menganiaya anak di bawah umur hingga meninggal dunia. Minta keadilan, Pak. Harus dihukum seberat-beratnya. Tidak perlu dihukum mati. Saya nggak rela menjadi. Pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2023, tubuh Adlian telah dikembalikan oleh rumah sakit dan telah dikebumikan sekitar pada jam 9 pagi di tempat pemakaman umum Desa Rancadaka, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, yang dihadiri oleh puluhan kerabat dan warga sekitaran. Atas perbuatannya tersebut, pelaku WE pun sudah ditahan di sel tahanan Propam Polres Subang. Sementara itu, akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, serta ancaman kode etik paling berat, yaitu dipecat dari anggota polisi. Guys, di sini gue sedikit berkomentar secara objektif. Pada sisi lainnya, korban ini masih anak di bawah umur, namun dengan tawuran dan membawa senjata tajam tidak pantas dilakukan oleh anak di bawah umur, dan itu merupakan tindakan kriminal. Kalau pada saat itu terjadi tawuran, bisa saja korban ini terluka atau melukai lawannya. Sementara pelaku ini sedang bertugas menjaga keamanan lingkungan. Namun sangat disayangkan, pelaku main hakim sendiri menyalahgunakan wewenangnya. Sehingga kesimpulan pada kasus ini, keduanya pun salah. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?